Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anastasia Milanda, STMT, dan Pak IR Maulud Hidayat, SE MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah pembuatan baja dari kelas B. Di sini, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil proyek UAS pembuatan baja dengan judul TINB Ultra Low Carbon Steel for Carbodies. Adapun anggota kelompok 1 yaitu Hafsah Rahmi Afifah dengan NPM 2322, lalu ada saya Miftah Majid Musyafa dengan NPM 2347, lalu ada Rajul Mufidan dengan NPM 2352, kemudian ada Muhammad Yasir Fitra Sahnun dengan NPM 2369 dan AG Maulana dengan NPM 2375. Oke, outline kita terdiri dari yang pertama ada karakteristik produk, kemudian ada target komposisi kimia, lalu ada desain bahan baku, simulasi proses electric arc furnace, kemudian dilanjut dengan simulasi secondary proses, lalu ada pola operasi, dan hasil simulasi, kemudian hasil analisis dari kami. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik produk yaitu TNB Ultra Low Carbon Steel, yaitu merupakan baja industrial free yang digunakan untuk panel bodi kendaraan seperti itu, kap mesin, fender, dan bagasi. Baja ini juga memiliki kemampuan deep drawing yang sangat baik sehingga mampu mengalami deformasi besar selama proses stamping tanpa retak dan dapat digunakan pada outer maupun inner panel yang memerlukan kombinasi formability dan ketangguhan tinggi. Karakteristik material yang dibutuhkan meliputi kadar karbon ultra rendah, kekuatan rendah, elongasi tinggi, nilai air tinggi, serta sifat non-edging, di mana nilai elongasi air yang tinggi memungkinkan kita dapat melakukan pembentukan komponen geometri secara kompleks dengan kemampuan deformasi plastik yang optimal. Tantangan utama pada produksi baja ini yaitu untuk menurunkan kadar karbon hingga tingkat ultra rendah dengan hasil EAF kandungan karbon masih sekitar 0,039 sehingga diperlukan proses vakum degassing untuk menurunkan hingga 0,0028% dengan kandungan nitrogen, oksigen, sulfur, dan unsur rem seperti Cu dan Ne juga harus dikendalikan agar tidak menurunkan kualitas pembentukan dari kualitas permukaan. Berikut ini berikut ini adalah target komposisi kimia yang diharapkan dapat memenuhi target, yaitu dengan C 0,015 sampai dengan 0,0030, Mn dengan 0,10 sampai dengan 0,25, Si kurang dari 0,02, P dengan kurang dari 0,015, S dengan kurang 0,010, Al 0,02 sampai dengan 0,05, TI 0,025 sampai dengan 0,045, NB 0,010 sampai dengan 0,025, dan N kurang dari 0,0035. Baik, kita masuk ke bagian 3 yaitu desain bahan baku yang digunakan untuk proses CAF dan secondary steel making. Yang pertama ada bahan baku utamanya yaitu number one bundle scrap sebanyak 80 ton. Lalu yang kedua ada DRI atau direct reduced iron sebanyak 10 ton. Untuk fungsi bahan bakunya sendiri, yang pertama itu number one bundle scrap ini dipilih karena memiliki kandungan unsur residu rendah sehingga cocok untuk produksi baja lebaran otomotif. Untuk DRI digunakan untuk mengurangi kandungan unsur trem Cu dan Ni dari scrap serta membantu menurunkan kadar dari nitrogen. Lalu yang kedua ada flux yang terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada lime C atau CaO sebanyak 1.500 kg. Lalu yang kedua ada dolomite sebanyak 2.200 kg. Fungsi flux tersendiri yang pertama lime itu meningkatkan basicity slag sehingga mendukung proses dephosphorylation dan desulfurization. Untuk dolomite sendiri dia menjaga kadar MgO pada slag dan melindungi refractory electric arc furnace atau VAF. Lalu kemudian ada paduan atau alloy yang digunakan. Yang pertama ada low ferromanganese sebanyak 100 kg yang berfungsi untuk mencapai target kadar Mn dan Si. Lalu yang kedua ada CFMN sebanyak 600 kg yang digunakan juga untuk mencapai target kadar Mn dan Si. Lalu yang ketiga ada silikomanganese atau SiMN sebanyak 1.600 kg yang berfungsi untuk mencapai target kadar Mn dan Si juga. Lalu yang keempat ada aluminium cable sebanyak 150 kg yang berfungsi untuk sebagai deoksidator utama. Selanjutnya ada FPI sebanyak 90 kg itu berfungsi untuk menstabilkan karbon dan nitrogen. Untuk FNB sendiri itu sebanyak 90 kg yang sama berfungsi untuk menstabilkan nitrogennya. Untuk FPP itu sebanyak 500 kg yang berfungsi untuk memenuhi target kadar dari fosfor. Lalu yang terakhir ada FPB digunakan untuk memenuhi spesifikasi grade baja pada simulator yang berjumlah 50 kg. Saya Muhammad Yasir Fitra Sahnun dengan NPM 2369 setelah membuka simulasi EAF. Selanjutnya itu menentukan komposisi bahan baku yang digunakan, yaitu 80 ton number one bundles dan 10 ton DRI. Selanjutnya adalah menentukan scrapyard, yaitu yang pertama adalah 10 ton DRI pada basket pertama dan sisanya adalah number one bundles. Lalu untuk bucket kedua adalah full number one bundles. Seperti yang bisa dilihat pada
screen record sebelum berikut ini. Lalu setelah semua telah diatur, klik Start Simulation. Setelah itu, untuk memulai simulasi, langkah pertama adalah membuka roof dan mengatur simulation rate. Setelah bahan baku telah dimasukkan ke dalam IAF, segera atur power setting sebesar 120 dan lakukan peleburan dengan menggunakan elektroda. Setelah itu, buka select door dan masukkan lens serta hembuskan oksigen sebesar 150 nanometer. Setelah target temperatur tercukupi, segera angkat elektroda lalu masukkan basket kedua. Lalu mulai peleburan seperti sebelumnya dengan power setting yang sama. Untuk make addition, flux pertama yang digunakan adalah low carbon ferromangan sebesar 100 kg. Selanjutnya yaitu dolomite yang digunakan sebesar 220 kg dan limestone sebesar 1.500 kg. Setelah itu klik order, lalu lanjutkan peleburan seperti biasa. Tidak lupa untuk memonitoring komposisi pada logam cair untuk melihat target untuk menyamakan dengan target komposisi yang telah ditentukan untuk material yang akan dibuat. Lakukan peleburan hingga temperatur target terpenuhi, yaitu pada simulasi kali ini temperatur target kami adalah sebesar 1675 derajat Celcius. Oke, setelah itu matikan elektroda, lalu lakukan oksigen blow dan monitoring komposisi karbon, MgO, dan juga basisitas, serta CR. Komposisi karbon yang sesuai dengan material ini adalah sebesar 0,01 atau di bawahnya. Maka dari itu dilakukan oksigen blowing untuk menurunkan kadar karbon pada logam. Lakukan monitoring secara berkala untuk melihat perubahan komposisinya. Dikarenakan kadar karbon sudah akan memenuhi ketentuan, maka elektroda diangkat dan dihentikan proses peleburan serta oksigen blowing. Lalu matikan flow aliran, angkat lens, dan segera lakukan tapping. Berikut adalah hasil simulasi yang kami dapatkan dengan bahan baku yang telah kami tentukan. Sekian dari saya. Dimulai dengan penenggelaman daya cair kepada ladle. Daya cair yang berada pada ladle dipindahkan di tapping pada ladle. Kemudian dipindahkan pada ornamen
tank digeser. Kemudian tank digeser diatur sebesar 0,01 pada air vacuum dan juga air flow rate sebesar 0,12. Proses berlangsung selama 30 menit pada 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 waktu simulasi. Kemudian chemical analysis dilakukan untuk mengetahui komposisi aktual pada waktu dilakukan. Selanjutnya, ketika sudah 30 menit atau waktu menunjukkan pada angka 40, dan chemical analysis dilakukan untuk melihat kadar karbon yang telah tercapai atau belum. Jika kadar karbon sudah tercapai, maka tank dinonaktifkan dan ditambahkan low karbon ferromanganis sebesar 600 kg, silikon manganis sebesar 1900 kg, ferroboron sebesar 50 kg, maaf jika tertulis 500, sebesar 50 kg untuk ferroboron dan ferroporos sebesar 500 kg. Kemudian tank digeser, dihidupkan kembali dengan settingan yang sama. Selanjutnya, setelah tank digeser dihidupkan kembali dan menunggu waktu beberapa menit hingga kadar karbon dan semua kadar yang karbon, silikon, mangan, serta fosfor dan boron telah tercapai, maka tank digeser mulai dimatikan. Tetapi di sini karbon belum tercapai, maka tank digeser dihidupkan kembali hingga waktu 1 jam 4 menit pada waktu simulasi. Setelah telah mencapai, tank digeser dimatikan dan ditambahkan aluminium, niobium, titanium untuk paduan. Aluminium sebesar 150 kg, niobium sebesar 90 kg, dan fosforus dan titanium sebesar 90 kg. Tank digeser dihidupkan kembali dengan settingan sama, tetapi air flow rate kita naikkan sebesar 0,30 hingga 1 untuk menurunkan kadar karbon dan juga menurunkan suhu ketika melakukan casting. Terlihat bahwa kadar karbon telah tercapai, sedangkan aluminium dan niobium titanium belum tercapai. Nah, ketika telah mencapai komposisi yang diinginkan, air flow rate ditinggikan untuk menurunkan suhu atau temperatur dari baja cair sehingga di antara 1555 hingga 1563. Setelah itu di tapping untuk mendapatkan setelah dilakukannya setelah suhu mencapai 1560, 67 atau 65, maka tank digeser dimatikan dan selanjutnya dilakukan casting pada slab caster. Baik, itu saja penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita masuk ke pola operasi, di mana proses diawali dengan charging menggunakan 80 ton NO1 bundle scrap dan 10 ton DRI sebagai bahan baku utama yang kemudian dimasukkan ke dalam electric arc furnace. Kemudian di dalam EAF dilakukan proses peleburan menggunakan daya listrik 120 mW. Selanjutnya ditambahkan lime sebanyak 1.500 kg dan dolomite sebanyak 2.200 kg untuk membentuk slag basah.
Kemudian dilakukan oxygen blowing dengan laju 150 normal meter kubik per menit untuk menurunkan kadar karbon serta membantu proses refining. Setelah itu ditambahkan low carbon ferromangans untuk mendukung proses desulfurisasi. Kemudian baja di tapping pada suhu 1686 derajat Celcius kemudian dipindahkan ke dalam ladle. Pada tahap selanjutnya yaitu tahap secondary, baja cair diproses di vacuum tank degassing. Pada tahap ini dilakukan atau ditambahkan beberapa unsur paduan seperti LCFEMN, SEMN, FEP, FEB, aluminium pebble, FENB, dan FETI untuk memperoleh komposisi akhir sesuai dengan spesifikasi. Selain itu, penambahan alloy pada proses vakum juga berfungsi untuk menghilangkan gas terlarut seperti hidrogen dan nitrogen untuk meningkatkan kebersihan dari baja tersebut. Kemudian baja cair diletakkan ke dalam tudis sebagai penampungan sementara yang kemudian dilakukan proses continuous casting machine. Pada proses ini, baja dicetak secara kontinu menggunakan atau menjadi bentuk slab, kemudian didinginkan, diluruskan, dan dipotong menggunakan continuous casting sesuai ukuran yang diinginkan, yang kemudian menghasilkan TNB Ultra Low Carbon Steel berbentuk slab. Selanjutnya itu nomor 7 hasil simulasi. Yang pertama ada komposisi akhir baja. Untuk komposisi akhir baja ada beberapa unsur yang dihasilkan. Yang pertama ada unsur C atau karbon, itu memiliki komposisi 0,0028, lanjut SI 0,2166, Mn 0,7164, P 0,0597, S 0,0104, Cr 0,0098, Al atau alumina 0,0482, B 0,041, Ni 0,01, Nb 0,027, TI 0,0327, MO 0,0019, N 0,0019, H 0,0002, lanjut O 0,0002. Kandungan karbon sangat rendah, menunjukkan baja termasuk kategori ultra low carbon steel. Unsur Mn, Si, Al, NPTi, dan B berhasil mencapai kisaran target sebagai unsur penguat dan pengendali mikrostruktur. Kandungan unsur penguat seperti N, H, dan O sangat rendah sehingga kualitas baja lebih baik untuk proses pembentukan. Lalu selanjutnya komposisi akhir ini memenuhi spesifikasi baja lembaran otomotif dengan kemampuan permeabilitas dan kualitas permukaan yang baik. Selanjutnya ada komposisi akhir slag. Yang pertama itu ada FeO sebanyak 47,23, CaO 28,86, SiO2 12,53, MgO 8,30, Al2O 3,32, Cr2O 31,2, MnO 0,38, P 0,14, S 0,02, dan basicity-nya 2,14. FeO merupakan komponen terbesar pada slag yang menunjukkan masih terdapat oksida besi hasil proses oksidasi selama peleburan. CaO dan basicity menunjukkan slag bersifat basah sehingga efektif mendukung proses defosforisasi dan desulfurisasi. MgO membantu menjaga stabilitas slag sekaligus melindungi refraktori AF. Lalu kandungan P dan S pada slag menunjukkan unsur pengotor berhasil dipindahkan dari logam cair ke slag selama proses refining. Lalu selanjutnya ada temperatur produksi atau temperatur proses. Yang pertama itu temperatur tapping AF-nya sebesar 1686 derajat Celcius. Lalu yang kedua ada temperatur secondary steel making sebesar 1563 derajat Celcius. Temperatur ini masih berada pada rentang yang sesuai untuk proses refining dan penuangan. Lalu selanjutnya ada konsumsi energi, di mana ada 3 parameter. Yang pertama electrical energy, specific energy consumption, yang ketiga CO2 emission. Untuk nilainya tersendiri ada electrical energy itu sebesar 36.772 kWh, yang kedua specific energy consumption itu sebesar 437 kWh per ton. Konsumsi energi sebesar ini masih sesuai dengan karakteristik proses dari electric arc furnace. Lalu selanjutnya ada CO2 emission sebesar 18.246 kg CO2. Selanjutnya ada penggunaan bahan baku. Yang pertama ada number 1 bundle scrap sebanyak 80 ton, DRI atau direct reduced iron sebesar 10 ton, sehingga total charge-nya itu sebesar 90 ton. Lalu kemudian ada penggunaan alloy. Yang pertama ada low carbon FeMN sebesar 600 kg. Lalu yang kedua ada SeMN sebesar 1900 kg, FeP sebesar 500 kg, FeB sebesar 50 kg, aluminium pebble sebesar 150 kg, FeNB sebesar 90 kg, dan FeTi sebesar 90 kg. Penambahan alloy itu dilakukan untuk memenuhi target komposisi kimia baja sesuai spesifikasi dari simulator. Berikut adalah hasil simulasi yang terakhir. Yang pertama ada penggunaan aditif, di mana ada 2 material yang digunakan, itu lime atau CaO dan dolomite. Untuk lime atau CaO ini berjumlah 1.500 kg dan dolomite sebesar 2.200 kg. Aditif ini digunakan untuk mengatur komposisi slag, meningkatkan basicity, dan melindungi refraktori. Lalu selanjutnya ada yield process, di mana yield process ini ada 3 parameter. Yang pertama ada total metallic charge, tapping mass, dan yield EAF. Untuk nilai tersendiri, total metallic charge itu sebesar 90 ton, tapping mass 84 ton, dan yield EAF dihasilkan sebesar 93%. Yield sebesar 93% menunjukkan efisiensi peleburan yang baik dengan kehilangan logam yang relatif rendah. Lalu yang terakhir ada biaya produksi yang dikeluarkan.
Untuk EAF sendiri biayanya itu sebesar 459,93 USD per ton. Lalu yang kedua ada secondary steel making sebesar 16,39 USD per ton. Untuk total produksi yang dikeluarkan sekitar 476,32 USD per ton. Total biaya produksi baja sebesar USD 476,32 per ton. Dengan biaya terbesar berasal dari proses electric arc furnace. Namun untuk total biaya produksi ini masih cukup terjangkau. Baik, selanjutnya kita masuk ke hasil analisis dari proses produksi yang telah kami rancang. Berdasarkan hasil simulasi, spesifikasi TNB Ultra Low Carbon Steel berhasil dicapai dengan karbon akhir 0,0028% dengan kandungan NB dan TI sesuai target. Yang kemudian temperatur akhirnya itu 1563 derajat Celcius juga dalam rentang continuous casting sehingga proses memenuhi spesifikasi. Kemudian keunggulan desain proses ini adalah penggunaan 80 ton bundle scrap dan 10 ton DRI yang kemudian dipadukan dengan proses oxygen blowing, slack refining, vacuum degassing, serta penambahan FNB dan FTI yang menghasilkan baja yang berkualitas dan kebersihan yang tinggi. Kemudian selama simulasi terdapat beberapa penyesuaian terhadap komposisi alloy dan temperatur agar sesuai dengan spesifikasi serta perlunya optimasi proses vacuum degassing dan slack refining untuk meningkatkan kualitas baja. Kemudian sebagai alternatif perbaikan, kami mengusulkan optimalisasi vacuum degassing, argon steering dan slack refining, serta penyesuaian oxygen blowing dan penambahan alloy berdasarkan hasil analisis komposisi agar sesuai dengan lebih efisien dan menghasilkan kualitas produk yang lebih baik. Oke, sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.